Hello guys, welcome back to my video. Kembali lagi bersama aku, Serapina Angela Simanjuntak, mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Masih sama dengan video aku sebelum-sebelumnya. Di video kali ini aku akan membahas materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu bab 8 tentang isu-isu konsolidasi. Mau tahu bagaimana penjelasan dari video aku? Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan fokus pada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang kedua akuntansi pada periode interim. Jadi, waktu kita belajar pada chapter 3 dan chapter 4, kita masuk materinya yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Yang dikatakan sebagai akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain itu di atas 50%. Ingat ya, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas sebagian aset. Jadi, yang dikendalikan itu adalah bisnisnya, bukan asetnya. Untuk bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan lain tersebut. Nah, kemudian baru kita bahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, ada yang dikenal sebagai akuisisi bertahap dan ada yang dikenal sebagai akuisisi sekaligus. Kalau akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah mempunyai investasi di perusahaan tersebut. Kalau di pertemuan bab sebelumnya, diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, di bab sebelumnya itu diasumsikan persentase kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya, pada 2 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas. Maka kalau di bab sebelumnya itu diasumsikan kepemilikan 75% ini tetap dan tidak ada perubahan selama tahun 2015 tersebut. Padahal kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan yang 75% itu, kemudian PT Nusantara akan menambah persentase kepemilikan sahamnya dari PT Andalas itu, misalnya menjadi 90%. Tetapi tidak dibahas di bab sebelumnya dan baru akan dibahas di isu seputar konsolidasi bab 8 ini. Itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak, tetapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. PT Nusantara pada waktu 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas, kemudian di tahun 2015 lagi dia menambah lagi sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak hilang, tetapi persentase kepemilikannya akan bertambah atau bisa juga berkurang. Misalnya terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang 60%, jadi turun 15%. Itu juga akan dibahas dalam materi ini. Yang penting catatannya PT Nusantara tidak kehilangan atas hak pengendaliannya. Nah, jadi apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak itu? Nah, kalau di buku itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya PT Anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Dan yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk ini terjadi bukan karena transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tetapi transaksi yang dilakukan oleh entitas anaknya. Misalnya, sebagai contohnya, A adalah induk perusahaan, punya 60% saham di PTB, berarti ada 40% saham PTB yang tidak dimiliki oleh PT A. Sebagai PT Induk, ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki oleh PT C dan 10%-nya dimiliki oleh PT D. Anggaplah jumlah saham biasa yang beredar dari PTB itu 1 juta lembar. Berarti kalau PT A punya 60%, saya menguasai 600.000 lembar saham PT C, 300.000 lembar saham PT D, 100.000 lembar saham miliknya PT B. Nah,
Kemudian, terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas sahamnya PTB. Yang pertama itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Contohnya, PTA membeli 10% sahamnya PTB dari C. Nah, itu yang namanya transaksi itu dilakukan oleh PT induk akibat dari PTA membeli 100.000 lembar saham PTB yang dimiliki oleh PTC. Maka sekarang jumlah kepemilikan PTA bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar. PTC turun menjadi 20% karena tinggal 200.000 lembar lagi. PTD tetap 10%. Berarti, apa dampak ketika PTA membeli tambahan saham dari pihak ketiga? Kepemilikan saham PTA bertambah dan kepentingan non-pengendali berkurang. Itu konsekuensinya. PTC dan PTD itu namanya adalah kepentingan non-pengendali. Kemudian, PTB melakukan pembelian kembali saham yang beredar dari PTC, misalnya sebesar 10%. Jadi ada 100.000 lembar saham PTC yang ditarik oleh PTB sebagai treasury share. Otomatis, sebagai 100.000 lembar ini tidak beredar, berarti yang beredar hanya 900.000 lembar saja. Yang melakukan transaksi bukan PT Induk tetapi PT Anak. Tetapi mempunyai konsekuensi terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas PTB. Kenapa? Hal itu karena setelah PTB melakukan treasury share dengan membeli kembali 100.000 saham miliknya yang selama ini dipegang oleh PTC sebagai saham treasury, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PTC yang tadinya 300.000 lembar sekarang tinggal 200.000 lembar. PTD tetap 100.000 lembar dan PTA tetap 600.000 lembar. Jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Yang 100.000 lembarnya dijadikan treasury share tidak beredar. Nah, sekarang persentase PT Induk itu tidak lagi 60%, tetapi lebih tinggi dari 60%. Kenapa? PTA memang punya 600.000 lembar, tapi pembaginya bukan lagi 1 juta, tetapi 900.000 lembar. Maka PTA pasti di atas 60% kepemilikan sahamnya. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT Anak yang menjadikan kepemilikan saham PT Induk menjadi berubah dan kepentingan non-pengendali pun berubah. Sekarang, kita kembali lagi ke buku yaitu menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat, kalau transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengakuan atas keuntungan atau kerugian. Maksudnya, kalau terjadi selisih nanti, itu tidak diakui lagi sebagai keuntungan atau kerugian, tetapi dia akan mempunyai pengaruh terhadap ekuitasnya PT Induk. Kemudian, ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Ini sama yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tetapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Kemudian, perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Ada banyak contoh yang melibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk terhadap sahamnya PT Anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Oke guys, sampai di sini dulu video penjelasan aku mengenai materi bab 8, yaitu tentang isu-isu konsolidasi. Buat kalian semua, jangan kemana-mana dulu karena masih akan ada video aku selanjutnya yang tetap membahas materi bab 8 ini tentang isu-isu konsolidasi. Buat kalian, selamat menyaksikan video aku selanjutnya.